Udara malam terasa lembab ketika sebuah truk tua melaju pelan di jalan antar kota yang sepi. Lampu jalan jarang sekali terlihat, hanya sinar remang bulan yang sesekali menembus kabut tipis yang menggantung di udara. Di balik kemudi, seorang pria berusia 30-an bernama Damar menguap lebar sambil menepuk-nepuk pipinya, berusaha mengusir kantuk yang mulai menyerangnya. Sudah hampir 7 jam ia mengemudi tanpa henti, mengantarkan muatan sayuran dari kota Malang menuju pasar induk di Surabaya. Lambungnya terasa perih karena hanya diisi kopi dan rokok sejak sore tadi. Ia mengusap perutnya yang keroncongan sambil menggerutu. Kalau ada warung buka, mampir dulu perut udah nggak tahan, gumamnya. Beberapa kilometer kemudian ia melihat cahaya terang dari kejauhan. Sebuah warung makan berdiri di pinggir jalan, lampu-lampunya menyala mencolok seperti mercusuar di tengah kegelapan. Plang kayu besar bertuliskan Warung Makan Bu Ratri, Gulai dan Rawon, tergantung di depan. Hurufnya sedikit pudar namun tetap jelas terbaca. Damar tersenyum lega. Wah, pas banget, serunya, memutar setir dan memarkir truk di depan warung itu. Yang membuat Damar terkejut adalah pemandangan di dalam warung. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, namun tempat itu ramai bukan main. Hampir semua meja terisi oleh para pelanggan yang tampak lahap menyantap makanan. Ada sopir truk lain, beberapa pria paruh baya, bahkan keluarga kecil dengan anak-anak. Dari luar terdengar riuh suara sendok beradu dengan piring, bercampur tawa dan obrolan hangat. Gila, rame banget. Warung lain udah pada tutup jam segini, pikir Damar sambil mengangkat alis. Ia turun dari truk dan berjalan masuk. Aroma gulai dan rawon langsung menyerbu hidungnya, begitu kuat hingga membuat air liurnya menetes. Bau rempah yang pekat bercampur wangi daging rebus membuat perut Damar semakin meronta. Di balik meja kasir berdiri seorang wanita setengah baya dengan senyum ramah. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua, rambutnya disanggul rapi, matanya tajam namun menyimpan kehangatan, seolah senyum itu dilatih bertahun-tahun. Dialah Bu Ratri, pemilik warung yang terkenal itu. Selamat malam mas, makan apa? Gulai baru mateng, rawon juga ada. Sapa Bu Ratri dengan suara lembut. Damar membalas senyum itu. Wah, gulai sama rawonnya terkenal enak ya. Saya coba gulai bu, sama nasi putih 1. Siap. Duduk dulu mas, nanti diantar. Jawab Bu Ratri sambil memberikan senyuman yang membuat Damar sedikit merasa tenang. Suasana yang aneh. Damar memilih duduk di meja dekat jendela. Sambil menunggu, ia memperhatikan sekeliling. Warung itu sederhana tapi tertata bersih. Dindingnya dari papan kayu, dihiasi foto-foto lawas dan kalender. Di langit-langit tergantung lampu pijar kuning yang memancarkan cahaya hangat. Meja-meja kayu tua berbaris rapi, kursinya sederhana namun kokoh. Namun ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Damar memperhatikan para pegawai warung yang mondar-mandir mengantar pesanan. Mereka semua tampak pucat dan kurus. Wajah mereka kaku, senyumnya hambar, dan mata mereka seringkali menunduk, seolah takut melakukan kesalahan. Setiap kali lewat di dekat Bu Ratri, mereka akan sedikit membungkuk dengan gerakan kaku yang terasa dipaksakan. Bukan hanya itu, Damar juga memperhatikan bahwa pintu dapur selalu tertutup rapat, padahal aroma masakan terus menguar deras dari baliknya. Sesekali ia mendengar suara berisik seperti pisau besar yang menebah sesuatu. Ces, 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 diiringi suara logam beradu dengan talenan besi. Suara itu terdengar keras, namun anehnya para pelanggan tidak terlihat terganggu, seolah itu suara yang biasa mereka dengar. Gulai yang terlalu sempurna. Beberapa menit kemudian, seorang pegawai laki-laki muda datang membawa pesanan Damar. Ini gulainya mas, selamat makan. Ucapnya singkat, suaranya pelan dan bergetar. Damar mengangguk sambil tersenyum. Makasih mas. Semangkuk gulai panas mengepulkan asap di depannya. Kuahnya berwarna coklat kemerahan, kental dan harum menggoda. Potongan daging besar-besar tampak empuk, nyaris meleleh hanya dengan sentuhan sendok. Nasi putih hangat di piring kecil di sampingnya terlihat sempurna, seperti baru matang dari kukusan. Damar menyuapkan sendok pertama.
Rasanya luar biasa, dagingnya begitu lembut, bumbunya meresap hingga ke serat-serat terkecil. Rempahnya seimbang, tidak terlalu tajam namun tetap pekat. Ini gulai terenak yang pernah ia makan selama menjadi sopir. Ya ampun, nyaran warung ini rame banget, pikir Damar sambil terus menyuap. Namun setelah beberapa suapan ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada rasa logam samar yang menempel di lidahnya, seperti bau darah yang sudah mengering. Ia mengerenyit, mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya perasaannya saja. Hingga sendok terakhir kuah hampir habis, ketika ia hendak menyuap potongan daging terakhir, sendoknya terasa berat. Ada sesuatu yang keras ikut terangkat bersama daging. Damar menatap sendok itu dengan saksama, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Di sana, di antara kuah gulai, terdapat sepotong kecil benda putih kekuningan dengan bentuk yang sangat familiar. Bentuk itu seperti gigi manusia. Teror yang tersembunyi. Damar tertegun. Tidak mungkin, bisiknya, hampir tak terdengar. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling, para pelanggan lain tetap makan dengan lahap, tidak ada yang memperhatikan dirinya. Bu Ratri masih berdiri di dekat kasir, senyum ramah seperti biasa, sambil menerima pembayaran. Namun entah kenapa, senyum itu kini terlihat menyeramkan di mata Damar. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Ia buru-buru meletakkan sendok dan menutup mangkuk dengan tangannya, menyembunyikan gigi itu agar tidak terlihat. Apa ini benar-benar gigi manusia atau cuma tulang kecil, babi, ayam? Pikirnya panik. Namun dalam hati ia tahu jawabannya. Saat itu seorang pegawai lewat di dekat mejanya. Mata pegawai itu sekilas bertemu dengan mata Damar. Tatapan mereka saling bertaut dan Damar bisa melihat ketakutan dalam sorot mata pegawai itu, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya tetap terkatup rapat. Damar berdiri dengan cepat. "Bu, saya bayar dulu," ucapnya berusaha terdengar biasa. Bu Ratri senyum hangat tapi matanya menatap Damar tajam seolah mencoba membaca pikirannya. "Wah, cepet banget makannya, Mas. Semuanya sudah habis." "Udah, Bu." "Ya, enak banget. Saya kenyang banget." Bu Ratri tersenyum hangat dan memberikan kembalian. Damar tersenyum kaku dan melangkah keluar secepat mungkin. Begitu berada di luar, ia langsung menarik napas panjang, dadanya naik turun dengan cepat. Tangannya gemetar hebat saat memegang setir truk. Ia membuka telapak tangannya dan melihat benda kecil yang tadi ia diam-diam ambil dari mangkuk. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, benda itu tampak jelas. Itu benar-benar gigi manusia. Pulang dengan ketakutan. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Jalanan yang sepi kini tampak mengerikan. Bayangan pepohonan di tepi jalan terlihat seperti sosok-sosok hitam yang mengawasinya. Damar berkali-kali melihat ke kaca spion, merasa seperti ada yang mengikutinya. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sederhana, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di kursi ruang tamu, memandangi gigi itu yang kini terletak di atas meja. Warung itu, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Kenapa bisa ada gigi manusia di gulai? Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin itu hanya salah paham. Namun, wajah pegawai yang pucat dan tatapan tajam Bu Ratri terus menghantui pikirannya. Ia juga teringat cerita samar-samar dari sopir lain tentang pelanggan yang hilang secara misterius setelah mampir ke warung itu. Malam itu, Damar hampir tidak tidur. Setiap suara kecil di luar rumah membuatnya tersenyak. Dalam hati, ia tahu satu hal. Warung itu menyimpan rahasia kelam. Dan ia bertekad, besok malam ia akan kembali untuk mencari tahu kebenarannya. Malam itu terasa begitu panjang bagi Damar. Sejak kembali dari warung Bu Ratri, ia tak bisa tidur. Ia berulang kali mengubah posisi tidurnya, namun matanya tetap terjaga, dipenuhi bayangan sendok gulai yang terangkat bersama gigi manusia. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seolah melihat gigi itu kembali, berkilat pucat dalam kuah merah kecoklatan, seperti senyum mengerikan yang terus menghantuinya. Di atas meja kecil di ruang tamu, gigi itu tergeletak di atas tisu. Damar memandanginya dari jauh, merasa merinding setiap kali melihatnya. Hatinya dipenuhi keraguan dan rasa takut yang bercampur jadi satu. Apa aku cuma salah lihat? Mungkin itu tulang rawan atau serpihan tulang ayam, pikirnya,
mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun bagian kecil yang runcing dan melengkung di ujung gigi itu terlalu jelas. Itu bukan tulang ayam, itu gigi manusia. Perut Damar kembali terasa mual. Ia bergegas ke kamar mandi, memultahkan isi perutnya. Cairan asam memenuhi mulutnya, meninggalkan rasa pahit yang membuatnya semakin benci pada rasa gula yang sempat ia nikmati. Saat ia melihat ke cermin, wajahnya tampak pucat dan matanya merah. Ia merasa seperti baru saja melihat neraka. Bayangan misterius. Subuh menjelang, namun Damar tetap terjaga. Ia duduk di kursi ruang tamu sambil memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Dari celah jendela, ia melihat bayangan samar seseorang berdiri di ujung jalan. Sosok itu diam saja, tidak bergerak, hanya berdiri menghadap rumahnya. Jantung Damar berdegup kencang. Ia memincingkan mata, mencoba memastikan siapa itu. Tapi sebelum ia bisa melihat jelas, bayangan itu perlahan mundur ke dalam kegelapan, menghilang seperti ditelan bumi. Apa aku cuma berhalusinasi karena kurang tidur? Gumam Damar, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia merasa diawasi. Menggali informasi. Pagi harinya, Damar memutuskan untuk tidak langsung bekerja. Ia ingin menggali informasi tentang warung Bu Ratri. Ia tahu jika ia bercerita secara langsung tentang gigi manusia, orang-orang mungkin menganggapnya gila atau sedang mencari gara-gara. Jadi ia harus berhati-hati. Ia mendatangi sebuah warung kopi kecil yang sering menjadi tempat berkumpul supir truk. Di sana sudah ada beberapa temannya, termasuk Ujang, seorang supir tua yang terkenal banyak tahu tentang jalanan. Damar, baru kelihatan nih. Tumben, gak langsung berangkat kerja pagi-pagi, sapa Ujang sambil menyalakan rokok. Damar duduk dan memesan kopi. Ia mencoba bersikap santai. Semalam pulang agak malam, Jang. Ngomong-ngomong, lu tahu nggak warung makan yang namanya Warung Bu Ratri, yang di pinggir jalan dekat pohon beringin besar itu? Wah, itu mah warung legendaris, Mar. Semua supir pasti pernah mampir ke sana. Kenapa nanya? Damar menelan ludah, lalu bertanya hati-hati. Katanya warung itu nggak pernah sepi ya. Bahkan tengah malam pun rame terus. Ujang tertawa kecil, tapi nadanya terdengar aneh. Iya, rame banget malah. Padahal kalau dipikir-pikir, jarang warung yang bisa serame itu. Ada juga cerita aneh tentang warung itu. Aneh gimana maksudnya? Damar mendekat, pura-pura penasaran. Ujang menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum menjawab. Ada beberapa supir yang katanya hilang setelah mampir ke sana. Awalnya mereka cuma berhenti sebentar buat makan, tapi abis itu nggak pernah balik lagi. Entah kecelakaan, entah apa, nggak ada yang tahu. Aneh kan? Damar merasa bulu kuduknya meremang. Ia berpura-pura tetap tenang. Terus, orang-orang nggak curiga sama warung itu. Ujang menggeleng. Curiga sih curiga, tapi warung itu terkenal murah dan enak banget. Banyak yang ketagihan. Lagian, Bu Ratri orangnya kelihatan ramah. Nggak mungkin kan kalau dia... Ujang menggantung kalimatnya. Apalagi yang lu tahu, Jang? Desak Damar. Ujang menunduk sebentar lalu berbisik pelan. Gue pernah dengar gosip dari warga sekitar. Katanya warung itu nggak pernah kehabisan bahan masakan. Dagingnya selalu segar, stoknya nggak pernah putus. Padahal gue jarang banget lihat truk pemasok berhenti di sana. Aneh kan? Damar tercekak. Ia teringat potongan daging dalam gulainya semalam yang terasa terlalu empuk dan terlalu segar. Kecurigaan yang menguat. Informasi itu membuat Damar semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan untuk kembali ke warung itu malam nanti dan mengamati secara diam-diam. Tapi untuk saat ini, ia ingin mengumpulkan keberanian. Sebelum beranjak, Ujang menepuk bahunya. Mar, gue kasih saran ya, jangan terlalu banyak tanya soal warung itu. Banyak yang bilang orang yang kebanyakan kepo soal Bu Ratri bakal kena sial. Damar memaksakan senyum. Makasih, Jang, gue hati-hati kok. Namun kata-kata Ujang justru membuatnya semakin resah. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merasa diikuti. Sesekali ia melihat bayangan motor di kaca spion, tapi ketika ia memperlambat laju truknya, motor itu menghilang. Tanda misterius. Sesampainya di rumah, Damar merasakan hawa yang berbeda, seperti ada sesuatu yang berubah. Ia mendekati pintu rumah dan menemukan lambang aneh digambar dengan darah kering, tepat di tengah pintu. Bentuknya seperti lingkaran dengan garis patah-patah di dalamnya, menyerupai simbol kuno. Jantungnya hampir copot melihat itu. Ia mundur beberapa langkah, nafasnya memburu. Sial, ini apaan? Simbol itu terasa seperti peringatan, atau mungkin penanda. Damar ingat cerita lama yang pernah ia dengar dari kakeknya tentang tumbal. Konon, jika seseorang diberi tanda khusus seperti itu, maka roh jahat atau pelaku ritual bisa menemukannya dengan mudah. Pikiran Damar kacau. Ia buru-buru menghapus simbol itu dengan air, meski tangannya gemetar hebat. Saat ia selesai, suara bisikan samar terdengar dari balik pepohonan di belakang rumah. Bisikan itu terdengar jelas, memanggil namanya dengan nada panjang. Damar!
Damar tersentak dan langsung masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Ia bersandar di dinding sambil terengah-engah, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Percobaan mencari bantuan. Dengan tangan gemetar, Damar meraih ponselnya dan menelpon seorang teman lama yang kini bekerja sebagai polisi, Rangga. Ia berharap Rangga bisa membantunya. "Halo, Rangga, ini gue, Damar." Suaranya parau karena panik. "Damar, kenapa suara lu kayak gitu? Lu sakit?" tanya Rangga dari seberang. "Enggak, gue cuma butuh bantuan lu, bro. Gue nemuin sesuatu yang gila banget. Gue butuh lu buat lihat sendiri." "Tenang dulu, Mar. Ceritain pelan-pelan," jawab Rangga. Damar menarik napas panjang lalu cerita tentang warung Bu Ratri, gigi yang ia temukan, dan tanda darah di pintunya. Rangga mendengarkan tanpa memotong, tapi setelah Damar selesai, ia hanya terdiam lama. "Rangga, lu masih dengerin kan?" Akhirnya Rangga menjawab, suaranya terdengar ragu. "Mar, yang lu ceritain itu terlalu aneh. Gigi manusia digulai, tanda darah di pintu. Gue nggak bilang gue nggak percaya sama lu, tapi ini, susah banget dibuktikan. Lagian warung itu terkenal, banyak orang yang makan di sana tiap hari. Kalau benar ada yang salah, pasti udah heboh dari dulu. Jadi lu nggak mau bantu gue?" Damar hampir berteriak. "Bukan gitu, Mar. Gue cuma bilang lu hati-hati aja. Jangan bikin masalah gede dulu sebelum ada bukti jelas. Gue juga nggak bisa sembarangan ngusut tanpa perintah atasan." Damar merasa kecewa. Ia menutup telepon dengan kasar, frustasi dan ketakutan bercampur jadi satu. Ia sadar ia benar-benar sendirian dalam masalah ini. Keputusan nekat. Malam mulai turun, hawa di luar terasa lebih dingin dari biasanya, angin membawa bau anyir samar dari entah dari mana. Damar duduk di tepi randa, menatap gigi manusia yang kini ia simpan dalam kotak kecil. Ia merasa benda itu seperti bukti terakhir bahwa ia tidak sedang gila. Kalau polisi nggak percaya, gue harus cari bukti sendiri. Ia menyiapkan senter kecil, ponsel dengan baterai penuh, dan jaket gelap. Ia memutuskan malam ini ia akan kembali ke warung Bu Ratri, tapi bukan untuk makan, untuk mengintai dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur itu. Sebelum berangkat, ia melihat keluar jendela. Untuk sesaat, ia melihat sosok samar berdiri di ujung jalan. Sama seperti subuh tadi, sosok itu tampak lebih jelas kali ini. Tubuhnya tinggi, kepalanya sedikit menunduk. Saat ia berkelip, bayangan itu menghilang begitu saja. Damar mengusap wajahnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Apapun yang terjadi, gue harus tahu kebenarannya. Kalau enggak, gue enggak bakal tenang. Dengan napas berat, ia keluar rumah dan menuju truknya. Mesin dinyalakan pelan, lalu ia memacu kendaraan menuju jalanan sunyi, tempat warung itu berada. Dalam hatinya, ia tahu malam ini segalanya akan berubah. Malam itu terasa seperti lautan gelap yang tak berujung. Jalan raya yang biasa ramai kini tampak sepi. Hanya sesekali truk besar melintas dengan lampu tembak yang menyilaukan. Damar memacu truknya pelan, menjaga agar suara mesin tak terlalu menarik perhatian. Ia sudah mematikan lampu atas dan radio, hanya suara mesin yang bergetar pelan di tengah kesunyian. Sejak sore tadi, Damar merasa dadanya sesak. Ia tahu tindakannya ini gila. Jika ketahuan, ia mungkin tak akan kembali hidup-hidup. Tapi rasa penasaran dan ketakutannya bercampur, memaksanya untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi di warung Bu Ratri. Kalau gue diem aja, bisa-bisa gue yang jadi tumbal berikutnya, gumamnya sambil menggenggam erat setir. Dalam pikirannya terbayang wajah pegawai muda di warung itu, yang semalam menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Tatapan itu seperti peringatan, seolah ingin berkata, "Pergi sebelum terlambat." Namun Damar tak bisa pergi begitu saja. Ia sudah terlalu dalam terlibat. Sampai di lokasi. Sekitar pukul 2 dini hari, Damar memarkir truknya jauh di tikungan jalan, kira-kira 300 meter dari warung Bu Ratri. Dari sana, ia bisa melihat lampu warung yang terang benderang seperti mercusuar di tengah gelapnya hutan di sekitarnya. Yang membuatnya merinding, warung itu masih penuh pelanggan, padahal jam segini biasanya warung lain sudah tutup. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet orang-orang keluar masuk seperti tak ada habisnya. Aroma rempah yang pekat terbawa angin menusuk hidungnya, bercampur dengan bau anyir samar yang membuat perutnya terasa mual. Damar mematikan mesin dan lampu truk, lalu keluar dengan hati-hati. Ia mengenakan jaket hitam dan topi untuk menyamarkan wajahnya. Di tangannya, ia menggenggam senter kecil dan ponsel yang sudah siap merekam. "Fokus, Mar. Lihat dan rekam.
Jangan sampai ketahuan, ia mengingatkan dirinya sendiri. Dengan langkah pelan, ia menyusuri pinggir jalan lalu masuk ke area semak-semak yang mengarah ke belakang warung. Daun-daun kering berderak pelan di bawah kakinya, membuatnya harus ekstra hati-hati. Keringat dingin mengalir di pelipis, meski udara malam terasa dingin menggigit. Pemandangan yang mencurigakan. Dari balik semak, Damar mengintip ke halaman belakang warung. Pemandangan yang ia lihat membuat bulu kuduknya berdiri. Ada sumur tua di sudut halaman belakang warung, ditutupi papan kayu besar. Sumur itu terlihat tua dan berlumut, seperti sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Di dekat sumur, tampak beberapa tong besar tertutup rapat, entah berisi apa. Beberapa menit kemudian, pintu dapur warung terbuka. Bu Ratri keluar bersama 2 pegawai laki-laki berbadan besar. Mereka membawa karung hitam yang besar dan berat, tampak sangat berhati-hati saat mengangkatnya. Damar menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Saat karung itu bergeser, ia bisa melihat cairan merah menetes dari bagian bawahnya, meninggalkan jejak di tanah. Jantung Damar hampir copot. Itu, darah. Tanpa berkata-kata, ketiganya berjalan menuju sumur tua. Damar menahan napas. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga ia khawatir mereka bisa mendengarnya dari jauh. Saat mereka sampai di sumur, Bu Ratri berjongkok, membuka papan penutup, lalu mengangguk pada 2 pegawai itu. Bersamaan, mereka mengangkat karung dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Tak lama setelah itu, terdengar suara benturan keras diikuti cipratan air yang bergema ke seluruh halaman. Suara jeritan. Ketika Damar mengira semuanya sudah berakhir, sebuah suara jeritan pelan tiba-tiba terdengar dari dalam warung, entah dari balik dapur atau ruang bawah tanah. Jeritan itu lirih tapi jelas, seperti seseorang yang disekap dan mencoba meminta tolong. "Tolong, jangan." Damar menutup mulutnya sendiri agar tak ikut berteriak. Bulunya berdiri dan tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Bu Ratri tampak memandang ke arah dapur dengan wajah kesal. "Cepat bawa yang satu lagi, jangan sampai ada yang dengar," perintahnya dengan suara dingin. 2 pegawai itu mengangguk patuh, lalu bergegas kembali ke dalam. Bu Ratri tetap berdiri di dekat sumur, matanya mengawasi sekitar seperti seekor elang. Damar mulai mundur perlahan, namun tanpa sengaja kakinya menginjak ranting kering. Krak! Suara ranting patah itu terdengar jelas di tengah kesunyian. Bu Ratri langsung menoleh tajam ke arah semak-semak, sorot matanya seperti menembus kegelapan. "Siapa di sana?" teriaknya. Nyaris ketahuan. Damar membeku, napasnya tercekak. Ia berjongkok serendah mungkin, menahan diri untuk tidak bergerak. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Dari kejauhan, ia bisa melihat Bu Ratri memberi isyarat kepada salah satu pegawai. "Kecek di sana, cepat!" Salah satu pegawai besar itu berjalan mendekat membawa lampu minyak di tangannya. Cahaya kuning temaram semakin mendekat menyapu dedaunan dan batang pohon. Damar bisa merasakan jantungnya berdegup di tenggorokan. "Gue harus gerak sekarang, kalau nggak ketangkap." Perlahan, Damar merangkak ke arah sisi lain semak-semak, mencoba menjauh tanpa menimbulkan suara. Ia menahan napas setiap kali pegawai itu berhenti dan menoleh ke sekitarnya. Ketika jarak sudah cukup jauh, Damar berdiri dan berlari sekuat tenaga menuju hutan kecil di belakang warung. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar karena adrenalin. Potongan tubuh di balik tirai. Saat ia berlari, Damar melihat celah kecil di dinding belakang warung. Dari celah itu, ia bisa melihat bagian dalam dapur. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekat pelan, menempelkan mata ke celah tersebut. Pemandangan di balik dinding membuat darahnya membeku. Di atas meja besar dari melogam, terletak potongan tubuh manusia. Ada tangan yang sudah dipotong, kaki yang digantung di atas baskom, dan kepala yang ditutup kain putih. Darah masih menetes dari ujung potongan itu, mengalir ke saluran pembuangan di lantai. Seorang pegawai muda terlihat memotong daging dari lengan itu, lalu meletakkannya ke dalam wadah besar seperti bahan masakan biasa. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, seperti orang yang bekerja dalam keadaan terpaksa.
Damar menutup mulutnya rapat-rapat, menahan teriakan. Air matanya hampir keluar karena ngeri. Ya Tuhan, semua cerita itu benar. Mereka benar-benar pakai daging manusia. Ketika Damar hendak mundur, ponselnya tiba-tiba bergetar pelan. Notifikasi pesan masuk muncul, layarnya menyala terang. Cahaya itu terlihat jelas dari celah semak. "Hei!" Suara pegawai besar menggema. Damar tersentak. Ia segera bangkit dan lari sekencang-kencangnya ke arah hutan. Ranting-ranting mencambuk wajah dan tangannya. Di belakang terdengar suara teriakan dan langkah kaki berat mengejarnya. "Kejar dia! Jangan sampai lolos!" teriak Bu Ratri dengan suara penuh amarah. Damar terus berlari, napasnya memburu, dadanya terasa seperti akan meledak. Ia tak berani menoleh ke belakang, hanya fokus mencari jalan keluar dari kegelapan. Sesekali, ia hampir terjatuh karena akar pohon yang menjulur, namun ia memaksakan diri untuk tetap bergerak. Berhasil kabur, untuk sementara. Setelah berlari hampir 5 menit, Damar melihat jalan raya di kejauhan. Ia keluar dari hutan dengan tubuh penuh luka goresan dan napas terengah-engah. Tanpa pikir panjang, ia menuju truknya dan segera menyalakan mesin. Namun, saat truk bergerak, ia melihat dari kaca spion salah satu pegawai besar berdiri di tepi jalan, menatap langsung ke arahnya. Pegawai itu tersenyum samar, senyum yang membuat darah Damar terasa membeku. Artinya mereka melihat wajahnya, dan mereka tahu siapa dirinya. Ketakutan yang nyata. Dalam perjalanan pulang, Damar hampir menangis. Tangannya gemetar di setir, pikirannya kacau. Ia kini yakin satu hal, warung itu bukan sekedar tempat makan biasa. Bu Ratri dan pegawai-pegawainya terlibat dalam ritual mengerikan, dan daging manusia benar-benar menjadi bagian dari masakan mereka. Ia juga sadar, setelah malam ini, hidupnya tak akan pernah sama. Mereka pasti akan mencarinya, memburunya, dan mungkin menjadikannya tumbal berikutnya. Di dalam truk, Damar berbisik lirih pada dirinya sendiri. "Gue harus cari cara buat ngelaporin ini, kalau nggak habis gue." Namun, di balik ketakutan itu, ada tekad yang mulai tumbuh. Ia tak akan membiarkan warung itu terus beroperasi. Ia harus mengungkap kebenaran meski harus mempertaruhkan nyawanya. Dari kejauhan, aroma masakan yang samar masih tercium, seolah mengejeknya. Dan di dalam hatinya, Damar tahu Bu Ratri sedang bersiap memburu dirinya. Pagi itu, sinar matahari terasa redup meski langit cerah. Damar duduk di ruang tamunya dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar hebat. Ia belum tidur sejak malam penuh teror itu. Di meja di depannya, ponselnya tergeletak bersama gigi manusia yang ia temukan sebelumnya. Bau amis samar masih tercium, seolah menjadi pengingat akan apa yang ia lihat semalam. Bayangan potongan tubuh di atas meja logam, darah yang mengalir ke lantai, dan senyum mengerikan Bu Ratri terus menghantui pikirannya. Damar memejamkan mata, tapi justru bayangan itu semakin jelas. "Ya Tuhan, apa yang harus gue lakuin sekarang?" desisnya dengan suara serak. Tiba-tiba suara ketukan keras di pintu membuat Damar tersentak. "Tok, tok, tok!" Damar berdiri tergesa, napasnya memburu. Ia menatap pintu dengan jantung berdetak kencang. Ketukan itu terdengar berulang kali, semakin keras dan cepat. "Jangan-jangan mereka udah nemuin gue," pikirnya panik. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati pintu dan mengintip lewat lubang kecil. Rasa lega sedikit mengalir saat ia melihat bahwa itu hanya Ujang, sopir tua yang sering nongkrong bersamanya di warung kopi. Damar segera membuka pintu. "Jang, ya ampun, gue kira siapa?" Namun senyum lega itu cepat hilang saat melihat wajah Ujang. Pria tua itu tampak pucat dan ketakutan. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi dahinya. "Damar, lu harus hati-hati, Mar," ucap Ujang terengah-engah. "Tadi pagi gue lihat orang-orang aneh mondar-mandir di sekitar rumah lu. Mereka pakai motor, nggak gue kenal mukanya." Damar menelan ludah. "Orang-orang aneh? Maksud lu siapa?" Ujang menggeleng. "Gue nggak tahu, tapi mereka kelihatan kayak nyari seseorang. Gue yakin itu bukan warga sini. Gue curiga itu orang dari warung itu, Mar." Damar merasa dadanya sesak. "Sial,
Mereka udah tahu gue ngintip semalam. Ujang mendekat dan berbisik. Mar, lu harus pergi dari sini. Jangan balik dulu. Kalau mereka sampai nemuin lu, tamat hidup lu. Damar menatap sahabat itu dengan mata berkaca-kaca. Gue nggak bisa kabur gitu aja, Jang. Gue harus lapor polisi. Gue udah lihat sendiri apa yang mereka lakukan semalam. Gagal mencari pertolongan. Tanpa membuang waktu, Damar mengajak Ujang untuk ikut ke kantor polisi terdekat. Ia membawa gigi manusia yang ditemukan di gulainya, berharap itu cukup untuk meyakinkan polisi. Di kantor polisi mereka diterima oleh seorang petugas bernama Pak Surya. Damar menceritakan semua kejadian dari awal hingga akhir, termasuk bagaimana ia mengintip warung dan melihat potongan tubuh manusia. Pak Surya mendengarkan dengan wajah datar, sesekali mengangguk, tapi matanya sulit ditebak. Setelah Damar selesai bercerita, ia mengambil gigi itu, memeriksanya sebentar, lalu meletakkannya kembali di meja. Menarik ceritanya Mas Damar, tapi tanpa bukti yang lebih jelas, sulit bagi kami untuk bertindak. Damar hampir tak percaya. Pak, itu gigi manusia. Bukti kalau mereka beneran nyampurin daging manusia ke makanan. Pak Surya mengangkat tangan, mencoba menenangkan Damar. Mas Damar, banyak kemungkinan. Bisa aja itu gigi yang jatuh nggak sengaja, atau milik hewan. Kami nggak bisa asal tuduh tanpa penyelidikan. Lagi pula, warung Bu Ratri itu terkenal baik. Banyak polisi juga sering makan di sana. Kalimat terakhir itu membuat Damar tercepat. Ia menatap Pak Surya dengan curiga. Pak, jangan-jangan. Gumam Damar, tapi ia segera menghentikan kalimatnya. Pak Surya menatapnya dengan dingin. Saran saya, Mas Damar pulang dan istirahat. Jangan sebar cerita yang belum jelas kebenarannya. Bisa bikin warga resah. Kalau ada bukti kuat, baru laporkan lagi. Nada suaranya tegas, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Damar tidak nyaman. Ia merasa seperti sedang diusir halus. Di luar kantor polisi, Ujang memegang bahu Damar. Mar, gue nggak enak nih. Kayaknya ada yang nggak beres sama polisi itu. Lu lihat sendiri kan? Dia kayak nutupin sesuatu. Damar mengangguk lembah. Iya juga ngerasain itu, Jang. Jangan-jangan mereka juga pelanggan tetap warung itu. Tanda merah di pintu. Malamnya Damar memutuskan untuk tidak tidur di rumah. Ia dan Ujang berencana tidur di truk, berpindah-pindah tempat agar sulit dilacak. Namun sebelum pergi, Damar kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang. Ketika ia tiba, udara di sekitar rumah terasa berbeda. Hening tapi berat. Langkahnya terasa ringan namun hatinya berdebar keras. Ketika ia mendekati pintu rumah, napasnya tercekak. Di sana, tepat di tengah pintu kayu, terdapat tanda merah besar, dilukiskan dengan cairan kental yang sudah mulai mengering. Bentuknya lingkaran dengan garis-garis patah yang rumit, seperti simbol kuno. Bau amis menusuk hidungnya. Damar mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Sial, ini pasti dari mereka. Ini tanda yang diceritain orang-orang. Tanda penanda tumbal. Ujang ikut melihat dan memegang pundaknya. Mar, ini nggak bisa dianggap sepele. Ini bukan cuma ancaman. Ini tanda mistis. Lu udah jadi target mereka. Damar menatap simbol itu dengan mata berkaca-kaca. Kenapa gue, Jang? Kenapa harus gue? Ujang menarik napas berat. Karena lu udah lihat rahasia mereka. Itu udah cukup buat bikin mereka ngejar lu sampai ke ujung dunia. Bayangan yang mengintai. Malam itu, Damar dan Ujang berencana menginap di lahan kosong yang jauh dari pemukiman. Mereka memarkir truk di balik pepohonan dan mencoba tidur di dalam kabin. Namun Damar tak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia hampir tertidur, ia mendengar suara aneh dari luar. Suara langkah kaki yang berat, suara ranting patah, bahkan suara bisikan samar yang memanggil namanya. Damar. Ia menahan napas, tubuhnya kaku. Perlahan, ia mengintip lewat jendela kabin. Di kejauhan, ia melihat beberapa sosok berdiri diam di antara pepohonan. Tubuhnya hitam pekat, wajahnya tak bisa dilihat. Mereka hanya berdiri, memandangi truk dengan kepala sedikit miring. Damar mencubit lengannya sendiri. Rasa sakitnya nyata. Ini bukan mimpi. Tanpa sadar ia berbisik lirih. Mereka udah nemuin gue. Kilas balik cerita pesugihan.
Pagi harinya Damar menemui seorang dukun tua di desa terdekat bernama Mbah Surip, yang dikenal sebagai orang pintar. Ia berharap mendapatkan penjelasan tentang tanda merah itu. Setelah mendengar ceritanya, Mbah Surip menghela napas panjang. "Nak, yang kau ceritakan itu bukan hal biasa. Simbol yang kau lihat di pintu rumahmu adalah penanda tumbal. Itu tanda bagi makhluk gaib agar tahu siapa korban berikutnya." "Tumbal?" Damar tercekak. Mbah Surip mengangguk serius. "Warung itu jelas melakukan pesugihan kuno. Dalam pesugihan seperti itu, pemilik harus memberikan kepala manusia sebagai persembahan. Semakin banyak kepala yang diberikan, semakin makmur usahanya." Damar merasa perutnya mual. Mendengar itu, "Jadi, gula yang mereka jual selama ini?" Mbah Surip menatapnya tajam. "Ya, mereka mencampurkan daging manusia dalam masakan. Itu bagian dari perjanjian. Siapa yang memakannya akan ketagihan, tanpa sadar mengikat dirinya dengan energi gelap dari pesugihan itu." Damar tertegun. Semua mulai masuk akal. Kenapa warung itu selalu ramai? Kenapa pelanggan tidak pernah berhenti berdatangan? Dan kenapa banyak orang yang hilang tanpa jejak? "Jadi, kalau gitu apa yang bisa gue lakuin, Mbah?" tanya Damar putus asa. Mbah Surip menggeleng. "Selama perjanjian itu belum diputus, mereka akan terus mengejarmu. Kau sudah melihat rahasia mereka. Satu-satunya cara selamat adalah menghancurkan pusat kekuatan mereka." "Pusat kekuatan?" Damar mengulang bingung. Mbah Surip menjawab lirih. "Sumur tua di belakang warung. Disitulah mereka melakukan ritual dan membuang kepala manusia. Selama sumur itu berdiri, kekuatan pesugihan akan tetap hidup." Ancaman yang nyata. Dalam perjalanan pulang, Damar merasa diperhatikan. Sesekali ia melihat bayangan motor di kaca spion, mengikuti dari kejauhan. Ia mempercepat laju truk, berbelok ke jalan kecil, namun motor itu tetap membuntui. "Mar, itu mereka!" teriak Ujang dari kursi samping. Damar memutar setir dengan keras, mencoba kabur. Namun dari arah berlawanan muncul motor lain, memblokir jalan. Beberapa pria bermasker turun dari motor membawa parang dan kayu. Mereka mengepung truk dengan mengetuk kaca keras-keras. Salah satunya berteriak, "Turun lu, jangan macam-macam!" Damar dan Ujang panik. Tanpa pikir panjang, Damar menginjak gas dalam-dalam. Truk melompat ke depan, menabrak motor yang menghalangi jalan. Suara logam beradu haras terdengar, disertai teriakan marah para pengejar. Truk berhasil lolos, tapi Damar tahu, ini hanya awal. Mereka tidak akan berhenti sampai ia ditangkap atau dibunuh. Kesadaran yang menakutkan. Malam itu Damar duduk di dalam truk sambil memegang gigi manusia yang masih ia simpan. Tangannya gemetar, matanya penuh marah bercampur ketakutan. "Gue udah jadi target. Mereka nggak akan berhenti." Ia menoleh ke arah Ujang yang duduk diam masih syok. "Jang, kita harus ke warung itu lagi. Kita harus ngelaporin ini, tapi kali ini kita bawa bukti yang nggak bisa dibantah. Kita hancurin pusat kekuatan mereka." Ujang menatapnya dengan ngeri. "Mar, lu sadar nggak lu ngomong apa? Itu tempat penuh orang gila. Kita bisa mati." Damar menggenggam giginya erat. "Kalau kita diam aja, makin banyak orang yang jadi korban. Gue nggak bisa biarin itu terus terjadi." Di luar, suara lolongan anjing menggema. Angin malam berhembus, membawa aroma anyir samar. Hujan deras mengguyur desa Kedung Jati 15 tahun yang lalu. Petir menyambar berkali-kali, membuat langit malam tampak seperti retakan cahaya yang mengerikan. Jalanan becek dan berlumpur, udara dingin menusuk tulang. Di tengah hujan itu, seorang wanita muda bernama Ratri berjalan terseok-seok sambil menggendong bayi yang menangis keras. Rambutnya basah kuyup, wajahnya penuh air mata bercampur air hujan. Ia hanya mengenakan kebaya lusuh yang sudah robek di beberapa bagian. Ratri baru saja diusir dari rumah mertuanya setelah suaminya meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik. Keluarga suaminya menuduhnya pembawa sial. Dan lebih parah lagi, mereka merampas warung makan kecil peninggalan suaminya. Satu-satunya sumber penghasilan yang ia punya. "Aku nggak akan maafin kalian," teriak Ratri malam itu sambil berlari di tengah hujan. "Kalian semua akan bayar mahal." Tangis bayi dalam pelukannya semakin keras. Ratri berhenti di bawah pohon besar,
tubuhnya gemetar hebat. Dalam hati ia merasakan amarah yang membakar, namun juga keputusasaan yang dalam. Ia berlutut di tanah yang becek, memandang ke langit gelap sambil berteriak, "Ya Tuhan, kenapa hidupku harus sekejam ini? Kalau memang ada kekuatan yang bisa bantu aku rela ngelakuin apa aja." Ucapan itu seakan menjadi panggilan. Angin tiba-tiba berhembus kencang, hujan terasa lebih deras. Ratri merasakan hawa dingin yang menusuk tulangnya, membuat bayi di pelukannya menggeliat tak nyaman. Dari balik pepohonan terdengar suara tawa yang pelan namun mengerikan. Hehehehehe. Ratri mendongak, matanya membelak. Di hadapannya berdiri sosok tinggi berbalut kain hitam, wajahnya samar tertutup bayangan. Bau busuk menyengat memenuhi udara, bercampur aroma darah yang pekat. Mata merah sosok itu menyala dalam kegelapan seperti bara api. Siapa kau?" teriak Ratri ketakutan. Sosok itu menjawab dengan suara yang berat dan bergema, seolah berasal dari kedalaman bumi. "Aku yang bisa memberimu kekuatan. Aku bisa membuatmu kaya, berkuasa, dan membalas dendammu pada mereka yang telah menghancurkan hidupmu." Ratri terdiam, napasnya tersengal. "Benarkah kau bisa lakukan itu?" "Tentu saja," jawab sosok itu tenang. "Namun, semua itu tidak gratis. Ada harga yang harus kau bayar." Perjanjian pertama. Dengan tubuh gemetar, Ratri mengangguk. Aku rela bayar berapapun, asal aku bisa balas dendam, asal aku dan anakku bisa hidup layak." Sosok itu bergerak mendekat dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di tanah yang segera larut oleh hujan. "Harga yang kuminta sederhana, kepala manusia." Ratri terperanjat. "Apa? Kau hanya perlu memberikan 1 kepala manusia setiap bulan. Dengan itu, aku akan memberimu kekayaan dan membuat orang-orang datang kepadamu, tidak bisa berhenti makan masakanmu. Warungmu akan selalu ramai, tak pernah sepi." Ratri memeluk erat bayinya. Itu mengerikan. Aku nggak bisa bunuh orang." Sosok itu tertawa. Suara tawanya menggema di hutan basah itu. "Kau tak perlu mengotori tanganmu. Aku akan mengirimkan orang-orang kepadamu. Dan kau hanya perlu memastikan mereka tidak pernah keluar dari warungmu. Sisanya biar aku yang urus." Hening sesaat. Di dalam hati, Ratri diliputi dilema. Ia memikirkan bayi di pelukannya yang kurus dan lemah. Ia memikirkan rasa sakit saat diusir, dituduh pembawa sial, dirampas segalanya. Perlahan kebencian mengalahkan rasa takutnya. "Aku setuju," bisiknya lirih namun tegas. "Aku akan kasih kepala manusia, asal hidupku berubah." Sosok itu mengulurkan tangan yang kurus dan panjang, jarinya seperti cakar. "Bagus, berikan darahmu di telapak tangan, maka perjanjian kita terikat." Dengan mata berkaca-kaca, Ratri menggigit jarinya dan meneteskan darah ke tangan sosok itu. Seketika tanah bergetar, petir menyambar tepat di atas kepala mereka. Suara tangis bayi berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan yang mencekam. "Mulai malam ini, nasibmu berubah, Ratri. Ingat, jangan pernah berhenti memberi persembahan. Jika kau berhenti, maka kepalamu sendiri yang akan kuambil." Dalam sekejap sosok itu menghilang, meninggalkan bau busuk yang pekat dan hawa dingin yang menusuk. Ratri berdiri terpaku, tubuhnya lemas, namun hatinya dipenuhi tekad baru. Korban pertama. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Ratri membuka kembali warung makannya. Awalnya hanya 1-2 orang yang mampir, namun secara ajaib, semua orang yang makan di sana terpikat oleh rasa masakannya. Mereka selalu kembali, membawa lebih banyak orang. Namun pada malam bulan purnama pertama setelah perjanjian, Ratri mendapat mimpi aneh. Dalam mimpi itu, sosok kain hitam muncul dan berbisik. Waktunya memberikan kepala pertama. Keesokan malamnya, seorang pengembara mampir ke warungnya. Ia adalah orang luar desa, tak dikenal siapapun. Ratri awalnya ragu, tapi saat ia melihat bayinya yang menangis kelaparan,
tekadnya mengeras. Ia menyajikan makanan hangat untuk pengembara itu. Setelah pria itu selesai makan dan merasa mengantuk, Ratri siam-siam mengambil parang dari dapur. Dengan tangan gemetar, ia menghunus parang itu ke leher pria itu. Darah muncat kemana-mana. Tubuhnya bergetar hebat, matanya berair, namun bibirnya tersenyum getir. Maafkan aku, ini demi anakku. Malam itu Ratri menjeret tubuh pria itu ke sumur tua di belakang warung. Ia melempar tubuh itu ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Saat kepala pria itu menyentuh air, suara bisikan menyeramkan bergema dari dasar sumur. Bagus, teruskan, teruskan. Warung yang selalu ramai. Bulan demi bulan korban terus berdatangan. Warung Ratri semakin terkenal. Orang-orang dari desa lain rela menempuh perjalanan jauh hanya untuk makan di sana. Anehnya, setiap orang yang makan seolah kecanduan. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan rasa masakan Ratri. Namun setiap kali korban baru datang, Ratri semakin dingin dan kejam. Awalnya ia selalu menangis setelah membunuh, tetapi lama-lama hatinya menjadi keras. Ia bahkan mulai menikmati ritual itu. Senyum yang dulu hangat berubah menjadi senyum yang penuh kelicikan. Beberapa pegawai yang bekerja padanya sebenarnya hanyalah warga desa yang dipekerjakan dengan paksa. Mereka tahu rahasia gelap warung itu, namun tidak berani bicara. Sebagian yang mencoba kabur berakhir sebagai korban berikutnya. Di belakang warung, sumur tua itu kini penuh dengan tengkorak. Bau busuk kadang tercium. Namun anehnya, para pelanggan tidak pernah menyadarinya. Mereka hanya peduli dengan rasa gulai dan rawon yang selalu perfect. Ketika perjanjian tumbuh semakin gelap, 5 tahun setelah perjanjian awal, sosok kain hitam kembali muncul dalam mimpi Ratri. Suaranya lebih berat, lebih menakutkan. Ratri, kau sudah kaya, warungmu makmur, tapi perjanjian kita berkembang. Mulai sekarang, aku minta 2 kepala setiap bulan. Ratri terkejut. 2 kepala, bukannya dulu cuma 1. Harga kemakmuran meningkat seiring waktu. Jika kau tak sanggup, maka kepala anakmu yang akan kuambil. Ratri tercekak. Ia menatap anaknya, Seno, yang kini berusia 5 tahun. Ia tidak akan membiarkan anaknya menjadi korban. Dengan tekad membara, ia berjanji memenuhi permintaan itu. Sejak saat itu, korban yang hilang di sekitar desa semakin banyak. Warga mulai curiga, namun karena warung Ratri begitu disukai, kecurigaan itu selalu teredam oleh rasa lapar yang tidak wajar. Hingga suatu hari, seorang pegawai warung menemukan gigi manusia di tumpukan daging. Pegawai itu ketakutan dan mengancam akan melapor. Ratri tak berpikir 2 kali. Ia membunuh pegawai itu malam itu juga, dan kepalanya menjadi tumbal berikutnya. Sejak saat itu, semua pegawai hidup dalam ketakutan, terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Bu Ratri hari ini. Kini 15 tahun sejak perjanjian itu, Bu Ratri berdiri di warungnya yang megah. Ia tampak anggun dalam kebaya mahal, rambutnya disanggun rapi. Senyumnya hangat di depan pelanggan, namun di balik itu tersembunyi kegelapan yang dalam. Di belakang warung, sumur tua semakin penuh dengan tengkorak. Setiap kali bulan purnama, Ratri memimpin ritual. Darah korban mengalir deras ke dalam sumur. Dari dalam sumur, suara tawa sosok kain hitam selalu menggema. Ratri, kau sudah jauh melangkah. Tidak ada jalan kembali. Dan malam ini, sosok kain hitam itu berbisik lagi di telinganya. Target berikutnya sudah dipilih. Seorang supir bernama Damar. Bu Ratri senyum samar. Kalau begitu, kita jemput dia malam ini. Malam itu, langit gelap pekat tanpa bintang. Udara dingin menusuk tulang, membawa aroma amis samar yang membuat perut Damar terasa mual. Ia berdiri di balik pepohonan tak jauh dari warung Bu Ratri. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga seolah bisa terdengar oleh siapa saja di sekitar. Di sebelahnya, Ujang berjongkok sambil menggenggam parang berkarat. Wajahnya pucat pasi, peluh dingin mengalir deras dari pelipisnya.
Mar, lu yakin mau ngelakuin ini? Bisik Ujang, suaranya gemetar. Kalau kita ketahuan, kita bukan cuma mati, Mar. Kita bisa dipenggal, dijadiin tumbal. Damar menatap Warung dari balik semak. Matanya penuh tekad bercampur ketakutan. Jang, gue nggak punya pilihan lain. Mbah Surip bilang, satu-satunya cara buat ngehentiin mereka adalah hancurin sumur tua itu. Kalau sumurnya hancur, perjanjian Bu Ratri sama makhluk itu putus. Ia menggenggam erat gigi manusia yang masih ia simpan sebagai pengingat apa yang sedang dipertaruhkan. Gue nggak mau ada orang lain yang jadi korban, termasuk kita. Ujang menghela napas berat. Ya Allah, semoga kita selamat. Warung yang terlalu sepi. Biasanya, warung Bu Ratri selalu ramai, bahkan hingga tengah malam. Tapi malam ini berbeda. Tempat itu sepi mencekam. Pintu depannya tertutup rapat. Hanya ada cahaya redup yang merembas keluar dari celah jendela. Keheningan itu justru membuat suasana semakin menyeramkan. Tidak ada suara pelanggan, tidak ada denting sendok atau obrolan riuh seperti biasa. Yang terdengar hanyalah suara jangkrik dan sesekali lalongan anjing di kejauhan. Kenapa sepi gini, Mar? Apa mereka tahu kita mau datang? Bisik Ujang. Damar menggeleng pelan. Gue nggak tahu, tapi justru ini kesempatan kita buat masuk. Dengan hati-hati, mereka bergerak mendekati warung. Damar memimpin, langkahnya sepelan mungkin agar tidak menimbulkan suara. Ia memeriksa pintu depan dan menemukan gembok besar mengunci erat. Gemboknya dikunci dari luar, gumam Damar. Mungkin mereka semua lagi di belakang, di area sumur. Ujang menelan ludah. Mar, itu artinya mereka lagi ritual kan? Damar tidak menjawab. Ia hanya mengisyaratkan agar Ujang mengikutinya mengendap lewat samping, menuju halaman belakang. Lorong gelap yang berbau busuk. Mereka menemukan celah kecil di samping warung. Cukup untuk merayap masuk. Begitu melewati celah itu, bau busuk yang menyengat langsung menyerang hidung mereka. Damar hampir muntah di tempat. Astagfirullah, ini bau apaan, Mar? Bisik Ujang sambil menutup hidungnya dengan kain. Damar tahu jawabannya, tapi ia tak sanggup mengatakannya. Bau itu seperti campuran darah basi, daging busuk, dan kotoran manusia. Itu bau kematian. Di depan mereka terdapat lorong sempit yang mengarah ke dapur belakang. Dinding lorong itu penuh bercak merah kehitaman. Lalat berterbangan di udara, berdengung tanpa henti. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak kaki di genangan cairan lengket yang tidak ingin mereka kenali. Di ujung lorong itu, mereka melihat pintu dapur setengah terbuka. Dari baliknya, terdengar suara-suara aneh. Lantunan doa dalam bahasa yang tak mereka mengerti, bercampur suara gemertak tulang dan percikan air. Damar mengisyaratkan pada Ujang untuk diam. Mereka mendekat perlahan, lalu mengintip dari celah pintu. Ritual di sumur tua. Pemandangan yang mereka lihat membuat darah Damar membeku. Di halaman belakang warung, di bawah sinar bulan pucat, Bu Ratri berdiri di depan sumur tua. Ia menggunakan kebaya hitam dengan selendang merah yang menjuntai panjang. Di sekelilingnya, 6 pegawai warung berlutut, tubuhnya gemetar ketakutan. Sumur itu dikelilingi simbol aneh yang dilukis dengan darah. Tengkorak manusia berjajar rapi di pinggirannya, asap tipis keluar dari dalam sumur, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Di tepi sumur, sebuah meja kayu besar dipenuhi potongan tubuh manusia. Ada tangan, kaki, bahkan kepala dengan mata yang masih terbuka lebar. Damar hampir muntah melihatnya. Bu Ratri mengangkat tangan ke langit, suaranya keras dan bergetar. Wahai penguasa kegelapan,
Aku, Ratri, datang membawa persembahan seperti yang kau pinta. Dari dalam sumur terdengar suara bergema, berat dan mengerikan. Bagus, Ratri, kepalamu akan tetap aman untuk sekarang. Pegawai yang berlutut mulai menangis. Salah satu dari mereka berteriak, "Bu, tolong jangan jadikan kami korban. Kita cuma kerja di sini." Bu Ratri menoleh dengan tatapan dingin. "Kalian semua sudah terlalu tahu banyak hal. Hari ini kepala kalian akan jadi jamuan sang penguasa." Rancangan yang berubah. Damar menggertakkan gigi. Ia tahu jika ia tidak segera bertindak, para pegawai itu akan mati. Tapi jika ia menyerang sekarang, ia bisa ketahuan dan gagal menghancurkan sumur. Ujang berbisik, suaranya penuh ketakutan. "Mar, kita cabut aja. Ini gila, mereka terlalu banyak." Namun Damar menggeleng tegas. "Enggak, Jang. Kita selamatin mereka. Kita bikin kekacauan, terus hancurin sumurnya." Damar meraih batu besar di dekatnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melempar batu itu ke tumpukan kaleng di samping dapur. Suara benturan keras bergema di malam yang hening. Semua orang langsung menoleh. "Apa itu?" teriak salah satu pegawai. Bu Ratri menyipitkan mata, wajahnya penuh curiga. "Ada penyusup, cari mereka!" Para pria berbadan kakar yang menjadi kaki tangan Bu Ratri segera berlari menuju sumber suara. Damar dan Ujang memanfaatkan kekacauan itu untuk berlari ke halaman belakang. Pertarungan di halaman belakang. Damar menyerbu ke meja kayu, meraih parang yang tergeletak di sana. Dengan teriakan keras, ia menebas tali yang mengikat para pegawai. "Lari, cepat kabur dari sini!" teriaknya. Para pegawai yang ketakutan langsung berhamburan. Sebagian menangis histeris. Namun Bu Ratri berdiri tegak, matanya menyala merah. Suaranya berubah menjadi berat dan mengerikan. "Berani sekali kau datang ke sini, Damar," raungnya. Ia mengangkat tangannya ke arah Damar. Angin kencang tiba-tiba berhembus dari sumur, membuat tubuh Damar terhempas ke belakang. Ujang berusaha menariknya berdiri. "Mar, kita harus hancurin sumurnya sekarang juga." Damar mengerang, tubuhnya terasa sakit. Ia menoleh ke sumur yang memancarkan cahaya merah. "Pegang gue, Jang, kita lari ke sumur." Mereka berdua berlari sambil menghindari serangan dari anak buah Bu Ratri. Beberapa pria mengejar mereka dengan parang dan pisau, namun Ujang berhasil memukul salah satunya dengan batu. Sementara itu, Bu Ratri melantunkan mantra aneh. Dari dalam sumur, tangan-tangan hitam panjang mulai merayap keluar, mencoba menangkap Damar. Damar akhirnya mencapai sumur. Di pinggirannya, ia melihat tumpukan tengkorak yang sudah menghitam. Aroma busuk semakin kuat hingga hampir membuatnya pingsan. Ia mengingat kata-kata Mbah Surip. "Hancurkan pusat kekuatannya dengan api dan garam, lalu lemparkan benda yang mereka gunakan untuk mengikat korban ke dalam sumur." Damar mengeluarkan gigi manusia yang selama ini ia simpan. Tangannya gemetar hebat, namun ia tahu inilah saatnya. "Ini harus berakhir sekarang," teriaknya. Ujang menyuangkan bensin yang mereka bawa ke sekeliling sumur. Damar lalu melempar gigi itu ke dalam sumur. Begitu gigi itu jatuh, sumur bergetar hebat. Suara jeritan mengerikan menggema dari dalamnya, membuat tanah di sekitar retak. "Api!" teriak Damar. Ujang menyalakan api dan melemparkannya. Api langsung menyambar, membakar sumur dan tengkorak di sekitarnya. Asap hitam tebal membumbung tinggi, bercampur suara jeritan dari makhluk tak kasat mata. Bu Ratri menjerit histeris. "Tidak!" Tubuhnya tiba-tiba berubah mengerikan. Kulitnya mengelupas, matanya membesar, dan dari mulutnya keluar darah hitam pekat. Ia berlari ke arah sumur, namun api semakin membara, menghalanginya jalannya. Damar dan Ujang mundur beberapa langkah, menatap dengan ngeri. Kekalahan Bu Ratri. Sosok kain hitam muncul dari dalam sumur untuk terakhir kalinya. Tubuhnya setinggi pohon kelapa. Matanya menatap Bu Ratri penuh amarah.
Kau gagal, Ratri. Perjanjian kita berakhir. Kini, kepalamu yang menjadi persembahan. Bu Ratri menjerit sekuat tenaga saat tangan makhluk itu mencengkram kepalanya dan menariknya ke dalam sumur yang terbakar. Fajar menyingsing di ufuk timur. Sinarnya yang pucat berusaha menembus kabut tebal yang menyelimuti jalanan sepi di sekitar warung. Asap hitam masih mengepul dari puing-puing yang hangus terbakar semalam. Bau anyir darah dan daging hangus tetap terasa menusuk hidung, bercampur dengan aroma kayu gosong yang terbakar. Damar berdiri terdiam di tengah halaman bekas warung itu. Matanya merah dan sembab, bukan hanya karena asap, tetapi juga karena rasa lelah dan trauma yang ia rasakan. Tubuhnya penuh luka sayatan dan lebam. Sementara Ujang duduk di atas batu, memeluk lutut, masih syok dan gemetar hebat. Semalam, mereka berdua telah menghancurkan sumur tua, pusat kekuatan Bu Ratri, dan melihat sendiri makhluk kegelapan menyeret wanita itu ke dalam kegelapan. Semua teriakan, darah dan kengerian itu masih jelas terbayang di benak mereka. Namun kini, saat matahari mulai muncul, warung itu terlihat seperti bangunan biasa yang terbakar. Tidak ada tengkorak, tidak ada potongan tubuh manusia, tidak ada bukti ritual mengerikan yang baru saja terjadi. Ujang menatap sekitar dengan panik. Mar, semua bukti hilang. Tengkorak, potongan tubuh, semuanya nggak ada. Kayak nggak pernah ada apa-apa di sini. Damar mengerutkan kening. Ia juga memperhatikan hal yang sama. Semalam halaman belakang penuh darah dan daging manusia, tapi kini hanya puing kayu hangus yang tersisa. Seolah-olah semua itu hanya mimpi buruk. Bukan mimpi, Jang, ucap Damar lirih. Ini ulah makhluk itu. Dia nggak mau dunia tahu apa yang terjadi di sini. Mereka selalu nutupin jejaknya. Ujang memukul kepalanya sendiri frustasi. Terus kita harus gimana, Mar? Orang-orang nggak bakal percaya. Mereka bakal pikir kita gila atau pembakar warung ini. Damar menarik napas panjang. Kita tetap harus lapor ke polisi. Minimal kita kasih tahu mereka tentang orang-orang yang hilang, tentang pegawai warung yang kita selamatin semalam. Itu satu-satunya cara. Polisi yang tidak percaya. Beberapa jam kemudian, 2 mobil polisi datang ke lokasi. Seorang perwira tinggi, Pak Surya, turun dari mobil bersama beberapa anak buahnya. Damar langsung menghampiri mereka dengan penuh semangat, berharap keadilan akhirnya akan ditegakkan. Pak, saya Damar. Saya yang nelpon tadi pagi. Saya sama teman saya yang nemuin semua ini, kata Damar cepat menunjuk ke puing warung yang hangus. Jadi, kamu yang nelpon dan bilang ada warung yang nyajiin daging manusia? Iya, Pak. Saya lihat sendiri. Mereka pakai kepala manusia buat ritual pesugihan. Ada sumur tua di belakang warung ini, Pak. Tapi sekarang semua bukti hilang. Tapi saya yakin pegawai-pegawai mereka masih bisa jadi saksi. Pak Surya menghela napas berat, lalu memberi isyarat pada anak buahnya. 2 polisi langsung bergerak memeriksa area sekitar. Beberapa menit kemudian, mereka kembali sambil menggeleng. Pak, nggak ada yang aneh di sini. Cuma puing bangunan terbakar, lapor salah satu polisi. Pak Surya menatap Damar dengan tatapan merendahkan. Kamu sadar nggak betapa gila cerita kamu ini, nak? Kepala manusia, ritual pesugihan. Kamu ini nonton film horor kebanyakan ya? Damar menggeretakkan gigi. Pak, saya punya saksi. Ada pegawai warung yang saya selamatin semalam. Mereka semua lihat ritual itu juga. Pak Surya mengangkat alis pura-pura heran. Oh iya, mana saksi-saksi itu sekarang? Damar menoleh ke belakang, mencari para pegawai yang semalam ia bebaskan dari ikatan. Namun yang ia lihat hanyalah halaman kosong. Tidak ada seorang pun. Wah, mereka di sini semalam. Mereka kabur ke arah hutan setelah gue bebaskan. Mereka nggak mungkin hilang begitu aja. Pak Surya mendekat dengan wajah datar. Dengar, nak. Dari tadi kamu cuma ngomongin hal-hal yang nggak masuk akal. Warung ini sudah lama ditinggalkan. Katanya pemiliknya meninggal beberapa tahun lalu. Jadi, apa yang kamu lihat semalam itu cuma halusinasi. Itu bohong, Pak. Damar hampir berteriak. Saya lihat Bu Ratri sendiri.
Saya lihat makhluk dari dalam sumur itu. Pak Surya hanya menghela napas lalu memberi isyarat pada dua anak buahnya. Bawa dia ke kantor. Kita cek dulu. Siapa tahu nih orang yang bakar warung ini. Damar mencoba melawan. Namun dua polisi itu terlalu kuat. Ujang berusaha membantu, tapi ia juga ditangkap. Pak, jangan gitu Pak. Kami bukan pembakar warung ini. Kami cuma mau nyelamatin orang. Pak Surya tidak menggubris teriakan mereka. Ia hanya tersenyum tipis lalu berbisik pelan pada Damar. Cukup dekat hingga hanya mereka yang mendengar. Warung ini terlalu penting buat banyak orang, nak. Ada hal-hal yang gak seharusnya kamu ungkap. Mata Damar membelalak. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Pak Surya juga bagian dari pesugihan itu. Rencana yang tergagalkan. Di kantor polisi, Damar dan Ujang diinterogasi selama berjam-jam. Semua penjelasan mereka dianggap omong kosong. Tidak ada satu yang percaya. Bahkan ketika Damar menunjukkan gigi manusia yang ia simpan, polisi hanya tertawa dan berkata itu mungkin gigi binatang. Setelah 2 hari ditahan, mereka akhirnya dilepaskan tanpa dakwaan, tapi dengan peringatan keras untuk tidak pernah membicarakan warung itu lagi. Kalau kalian masih nekat cerita ke orang-orang, kalian bisa hilang tanpa jejak, kata seorang polisi dengan nada mengancam. Damar dan Ujang pulang dalam diam. Tidak ada kata yang bisa diucapkan. Dunia terasa gelap dan dingin, seperti melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Warung baru. Beberapa minggu kemudian, Damar mencoba memulai hidup baru. Ia kembali bekerja sebagai sopir truk, berusaha melupakan mimpi buruk itu. Namun setiap malam, ia masih sering terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat, teringat jeritan Bulatri dan tangan-tangan hitam dari sumur tua itu. Suatu sore, saat sedang mengantar barang, Damar melewati jalan yang berbeda. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah warung baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Warung itu ramai pembeli. Asap mengepul dari dapur, aroma masakan menggoda tercium kuat. Damar memperlambat laju truknya. Rasa penasaran bercampur takut mulai merayapi dirinya. Di depan warung, seorang wanita muda sedang menyapu halaman. Ia tampak cantik dan ramah, mengenakan kebaya sederhana. Namun ketika wanita itu mengangkat wajahnya dan menatap Damar, wajahnya mirip sekali dengan Buratri. Damar terkejut, napasnya tercekak. Wanita itu tersenyum lembut, namun di matanya ada kilatan yang sama seperti ia lihat pada Buratri sebelum berubah menjadi monster. Dengan gemetar, Damar membaca papan nama di depan warung itu. Warung Ratri Baru. Wanita itu melambaikan tangan ke arah Damar, seolah mengundangnya untuk singgah. Damar langsung menginjak pedal gas. Truknya melaju kencang meninggalkan tempat itu. Matanya berkaca-kaca, napasnya tersengal-sengal. Mustahil, ini gak mungkin. Kita udah hancurin sumurnya, kita udah... Namun, jauh di dalam hati, ia tahu kutukan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Selama masih ada orang yang haus kekayaan dan kekuasaan, warung makan kepala manusia akan terus hidup, hanya berganti wajah dan tempat. Epilog. Aroma yang menggoda. Malam itu, warung baru tersebut semakin ramai. Para pelanggan memuji masakan yang mereka santap, tak pernah tahu rahasia di balik rasa lezat yang membuat mereka ketagihan. Di dapur, wanita yang mirip Buratri itu berdiri sambil mengaduk panci besar. Ia tersenyum tipis, lalu memandangi sebuah kepala manusia yang terendam dalam kuah gulai. Aku berjanji, bisiknya lembut. Warung ini tidak akan pernah sepi. Di luar, suara tawa pelanggan bercampur dengan aroma sedap yang menguar ke jalanan gelap. Tamat.